Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafathur Rahman, dan dengan teman saya Stanley Sen. Kali ini kami akan mengajarkan matkul alim, dan materi yang dibawa oleh kita adalah vektor. Next. Nah, pertama di dalam vektor ini ada vektor addition dan subtraction. Vektor addition dan subtraction ini cara mencari resultannya adalah seperti dalam metode segitiga ini, seperti dalam gambar. Jadi tinggal menambahkan A plus B, yaitu sisi tegaknya dan sisi miringnya, sisi horizontal dan vertikalnya. Begitu juga dengan metode jajah genjang, sebenarnya sama saja dengan hampir sama saja dengan metode segitiga, yaitu dengan cara sisi vertikal dan horizontalnya ditambahkan jika itu mencari vektor resultannya. Jika mencari resultannya aja, yaitu dengan cara sisi vertikal dan dikurangi sisi horizontal. Lalu dalam metode poligon. Dalam metode poligon ini berarti mencari vektor resultannya adalah vektor vertikalnya ditambah vektor horizontal, lalu ditambah sisi miring yang di poligon ini, yang C ini, yang seperti pada gambar. Lalu bisa ditemukan resultan dari vektor tersebut. Next. Nah, lalu setelah tadi pertambahan dan pengurangan, lalu di sini ada cara mencari mencari nilai vektor, dan cara mencari nilai vektor. Pertama, cara mencari nilai vektor dalam vektor 2 dimensi adalah pertama, jika ada vektor P1 misal dan ada vektor P2, berarti yang harus kita lakukan adalah mengurangi dulu X dari vektor P2-nya, yaitu X2 dikurangi X1. X1 itu X dari vektor P1. Lalu begitu juga Y-nya, Y2 dikurangi Y1. Seperti pada contoh ini, jadi hasilnya nanti misalkan vektor P1-nya 2,3 dan P2-nya 1,5, nanti dikurangi tuh yang P2-nya, X-nya kan 1, jadi 1 min 2, lalu Y-nya 5, jadi 5 min 3. 5 tuh X Y2-nya kan, dikurangi Y1-nya 3. Lalu nanti hasilnya, tinggal hasil dari pengurangan tersebut, min 1,2. Lalu dalam vektor 3 dimensi, cara mencari nilainya adalah P1 ini 3 dimensi itu maksudnya kayak ruang gitu ya. Jadi tinggal sama saja sebenarnya sistemnya, yaitu X2 dikurangi X1, Y2 kurangi Y1, Z2 dikurangi Z1. Seperti pada contohnya ada juga di sini. Jadi P2-nya kan X-nya kan 1, jadi 1 dikurangi 2, karena X1-nya ambil dari P1 ini, X-nya 2. Lalu di sini X2-nya berada di P2, Y2-nya berada di P2, yaitu 5. 5 dikurangi 3, karena Y1-nya 3. Lalu begitu juga dengan yang Z-nya. Z2 dikurangi Z1, yaitu 2 dikurangi 7. Lalu hasilnya tinggal dikurangi saja, dan jadi min 1, 2, dan min 5. Ya. Nah, jadi selanjutnya ada vector addition dan scalar multiplication. Misal V dan W-nya berada pada vektor Rn. Jika K-nya adalah skalar, maka bisa kita lakukan operasi-operasi, maka kita bisa definisikan apa seperti itu. Oh, ya udah.
Nah, lalu ada vector addition dan skala multiplication. Langsung aja ini, misalkan ada contoh V plus W, V-nya tuh tadi yang 3 dimensi, W-nya juga 3 dimensi. Ya, jadi jika bertambahan ya langsung saja V1 tambah W1, V2 tambah W2, sampai Vn plus Wn ya. Lalu jika misalkan ada nanti ada konstanta, di soal itu ada konstanta kali W, ya udah. Jadi tinggal dikaliin aja satu-satu koordinatnya di K kali W1, K kali W2, sampai N. Gitu juga kalau misalkan kita mau mencari minus W-nya, tinggal dikali minus aja semua angkanya. Lalu jika pengulangan juga sama saja, tinggal dikurangi W1 kurang V1, W2 dikurang V2, sampai N, sampai M ya. Lalu ini ada contohnya juga. Ini dapat dilihat ya, misalkan V plus W, ini 7 tuh dari 2 tambah 5, 4 dari 4 dikurangi 3, min 2, min 1 didapat dari min 2 ditambah 1, jadi min 1 kan. Lalu misalkan ada soal 3 V, mau nyari 3 V-nya, berarti tinggal dikaliin aja. 3 kali 5, 15, 3 kali 4, 20, 3 kali min 2, min 6. Yang min W juga, tinggal dikali, diubah aja ya. Yang tadi min jadi plus, plus jadi min. Jadi min 2, 3, min 1. Terus selanjutnya tinggal ada contoh lagi, satu lagi, W min V. Itu ya udah, ini tinggal dikurangi saja. W dikurangi V. Jadi 2 dikurangi 5, 3 dikurangi 4, 1 dikurangi min 2. Ya, ini ada contohnya juga yang lain. Ini maksudnya ini kayak sifat ya. Misalkan sebenarnya bukan sifat juga sih, teorinya ini. Jadi misalkan yang E ini, contoh yang E, ada soal K dalam kurung U plus V. Nah itu berarti mendapatkan hasilnya itu KU plus KV. Yang lainnya juga begitu. Misalkan yang F ada soal konstanta plus M dalam kurung U. Berarti U-nya dikali K, U-nya juga dikali M. Terus ditambahin nanti KU sama UK sama UM ya. Habis itu apa lagi yang harus dijelaskan, Pak? Sisanya bisa dilihat ya. Atau ini 1U ya, berarti sama aja dengan U yang contoh yang di H. Soalnya hanya dikalikan 1. Lanjut. Next. Stanley. Lalu dalam vektor ada juga yang namanya norma. Norma sebuah vektor adalah panjang dari vektor tersebut. Lambangnya itu adalah seperti ini contohnya. Lalu jika V-nya adalah V1 hingga Vn lah, hingga V berapa, maka cara mencari norma vektornya adalah norma itu panjangnya, panjang vektornya adalah tinggal hampir sama dengan cara jajar genjang, itu V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sampai Vn-nya lah, semuanya dikuadratin. V3 kuadrat, ya dan seterusnya. Jika ada banyak, berarti ya tambahin semuanya. Lalu setelah dikuadratkan, nanti dikuadratkan dan ditambahkan, lalu nanti hasilnya adalah diakalin. Next. Selanjutnya adalah properties of norm, yaitu sifat-sifat dari norm. Sifat-sifatnya yang pertama itu adalah jarak dari sebuah skalar norma itu tidak akan negatif atau sama dengan positif, selalu sama dengan positif. Terus yang kedua itu adalah vektor 0 adalah satu-satunya vektor dengan panjang yang 0. Jika vektornya 0, maka panjangnya juga 0. Dan sifat yang terakhir, mengalihkan vektor dengan skalar, mengalihkan panjangnya dengan nilai absolut skalar itu.
Di sini ada contohnya seperti yang tadi disebutkan di atas. Apabila sebuah panjang norma vektor itu selalu lebih besar sama dengan 0, berarti tidak pernah negatif. Lalu apabila panjang norma vektor sama dengan 0, jika dan hanya jika vektor sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah apabila norma K dikali V akan sama apabila norma K dikali V. Selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor bernorma 1 bisa disebut juga dengan vektor satuan. Dalam vektor R2 atau vektor bidang, ini dilambangkan sebagai I sama dengan 1,0 atau bisa juga J sama dengan 0,1. Dan dalam vektor R3 yaitu vektor ruang dilambangkan dengan sebagai berikut. Apabila I sama dengan 1,0,0 maka J sama dengan 0,1,0 dan K sama dengan 0,0,1. Dan di bawah ini ada gambarnya contoh dari vektor satuan di vektor ruang dan vektor bidang. Dan yang terakhir adalah jarak antar dua titik dalam vektor. Jika P1 dan P2 adalah titik dalam R2 atau R3, maka panjang vektor sama dengan jarak D antara dua titik. Di bawah ini ada rumusnya. Panjang dari dua titik dilambangkan dengan D sama dengan P1 P2 sama dengan rumusnya. Rumusnya yaitu akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Di sini ada contohnya. Bagaimana cara kita mencari panjang titik di antara U dan V. Apabila U sama dengan 1,3,2 dan 7, dan apabila V sama dengan 0,7,2,2, maka caranya kita tinggal masukin rumusnya aja. Berarti di sini kita masukkan D, U, V. Yang berarti U di sini menjadi X2 dan V menjadi X1. Berarti 1 kurang 0 sebagai X1 sebagai X2 kurang X1, lalu 3 kurang 7 min 2 min 2 dan ditambah 7 min 2. Maka hasilnya pun sama dengan akar 58. Sekian teman-teman dari kami, materi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam berkata-kata atau dalam penyampaian materi. Terima kasih.